akan menuntun. Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan sholawat serta salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita umatnya akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah ataupun yang menghadirinya, Pak Endang sama Ibu Tintin. Kemudian yang terhormat rekan-rekan guru sekalian SMP Bale Endah dan juga rekan-rekan guru PAI dari Gugus 1. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya, atas dukungan dalam acara webinar ini untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam CGP di modul 1.4 terkait budaya positif. Namun sebelum kita melanjutkan, marilah kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian marilah kita juga dimulai dengan membacakan doa dulu sebelum menuntut ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku, yaitu pemahamanku. Amin. Selanjutnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu agenda dari webinar ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang baru saja sudah saya sampaikan. Kemudian nanti ada sambutan dari kepala sekolah ataupun yang mewakilinya. Kemudian lanjut ke kegiatan inti, yaitu elaborasi pemahaman. Kemudian ada sesi umpan balik dan tanya jawab, dilanjutkan dengan refleksi dan penutup. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Kepala SMPN 1 Bale Endah ataupun yang mewakilinya untuk memberikan sambutannya. Saya persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, baik teman guru yang satu sekolah maupun satu gugus, saya berterima kasih pertama-tama mengucapkan selamat kepada Bu Siti yang sudah bisa melaksanakan webinar. Mudah-mudahan konsep komunitasnya tidak hanya sebatas SMP 1 Bale Endah atau Subrayun 1, tapi mudah-mudahan bisa lebih luas. Atas nama sekolah, sekali lagi saya mengucapkan selamat berkegiatan. Terima kasih sudah bisa menyisihkan waktu. Konsep menuntut ilmu di abad 21 merupakan bagian dari implementasi pendidikan sepanjang hayat. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini semakin terupdate, terupgrade. Semoga kegiatan ini lancar dan mencapai sesuai tujuan. Yang mungkin ya mengisi daftar hadir sama mengisi padet katanya ya. Iya, Pak. Untuk evaluasinya. Ya, selamat berkegiatan. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita peroleh. Bukan hanya sebatas mendengar menyimak, mudah-mudahan juga bisa mengimplementasikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Endang yang sudah mewakili Kepala SMP Negeri 1 Bale Endah. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu elaborasi pemahaman modul 1.4 terkait budaya positif. Modul ini ditulis oleh Andri Nurcahyani SPD, Dia Samsiati Rajasa MSc, dan Dr. Murti Ayu Wijaya. Nah, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Siti Fatimah, salah satu guru PAI di SMPN 1 Bale Endah.
Saya lahir di Bandung pada tanggal 29 Agustus 1982. Baik Ibu Bapak, sebelum kita mulai, ada kesepakatan dulu di webinar ini. Yang pertama, berdoa sebelum dan memulai kegiatan. Gimana Bapak Ibu menyepakati? Ya. Yang kedua, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, ketika berpendapat, Ibu Bapak disilakan untuk raise hand, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati, berpartisipasi penuh. Jika ada kendala, Ibu Bapak boleh off kamera, mungkin dalam perjalanan atau terkendala sinyal, dipersilakan. Dan kesepakatan berikutnya adalah mengikuti sesi kelas dengan rasa gembira. Rasa gembira ya Ibu Bapak, karena salah kegembiraan itu bisa meningkatkan imunitas. Gimana? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik nih Ibu Bapak. Terkait yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Ibu Bapak? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Setuju atau tidak? Silakan Ibu Bapak. Saya Bu Siti. Iya, gimana Pak Endang? Kalau saya pernah belajar bahwa yang namanya hidup itu atau pola pendidikan itu ada ibu jari dan ada telunjuk. Saat kapan digunakan ibu jari, kapan digunakan telunjuk. Artinya gini, kapan kita mengapresiasi dan reinforcement untuk penguatan dan kapan kita melakukan sebuah teguran atau punishment. Hanya mungkin sekarang beda ininya, beda alamnya. Dulu mah lebih kepada mengatakan jangan, kalau sekarang lebih mengatakan ayo bersikap positif. Jadi menurut saya sebetulnya bisa berimbang, hanya transformasinya saja yang berubah. Itu mungkin yang saya bisa pikirkan Bu Siti. Iya, terima kasih banyak Pandang atas pendapatnya. Masih ada ya Ibu Bapak berikutnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti salat duha atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Gimana Ibu Bapak? Ada yang setuju atau ada yang berbeda pendapat? Tidak setuju? Silakan bila bisa memberikan komentar. Bu Tintin, gimana Bu Tintin? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau saya tergelitik dengan pendapat mengenai punish and reward ya. Sebetulnya memang tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Endang, saya setuju kapan menggunakan jempol, kapan menggunakan telunjuk. Hanya memang sekarang penggunaannya tidak letterless seperti dulu. Kalau dulu kan bisa langsung menggunakan jangan dan sebagainya. Kalau sekarang salah satu bentuk pendisiplinan yang sudah kita caranya adalah ketika anak-anak terlambat itu masuk sekolah, biasanya kita sebagai punishment bahwa anak itu sudah melakukan satu kesalahan. Hanya penerimaan kesalahannya tidak lagi dengan kekerasan, tapi disarankan untuk yang bermanfaat untuk dirinya, seperti yang sudah dilakukan di sekolah kita, tidak dalam bentuk membersihkan sekolah, tidak. Saya lebih setuju punishment-nya berbentuk semacam rangsangan untuk menyadarkan diri. Di Balai Endah biasanya anak-anak itu digiring untuk melakukan satu kegiatan seperti sholat duha di masjid, kemudian baca Al-Quran dan mencari terjemahan dari yang sedang dibaca. Itu saja mungkin. Terima kasih Bu Tini atas tanggapannya. Ada yang raise hand? Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Assalamualaikum, sudah terdengar suara saya? Waalaikumsalam, sudah Pak. Terima kasih. Ada satu hal mungkin yang menjadi suatu yang mungkin perlu kita luruskan di zaman sekarang itu dan dari dulu, bahwa ketika anak melakukan satu kesalahan kita selalu memberikan hukuman, tapi terkadang hukumannya tidak nyambung. Misalkan
Anaknya terlambat, dihukum membersihkan WC. Sebenarnya tidak nyambung antar terlambat dengan membersihkan WC, itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi nanti malahan kalau misalkan anak biar saja terlambat, nanti paling-paling membersihkan WC kok. Jadi tidak Biar mau saja kelas terlambat. Ya. Biar saja terlambat, paling-paling nanti saya disuruh sholat duha. Biar saja terlambat, paling-paling saya hanya duduk 2 jam di depan kelas. Entar juga masuk ke jam ketiga. Nah itu yang mungkin perlu kita pikirkan, seperti apa sih? Apakah benar hukuman itu akan mendisiplinkan anak atau tidak? Ya. Itu saja, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Wan tanggapannya. Nanti akan kita lihat ya di segmen berikutnya. Apakah dari pertanyaan pemantik ini benar menurut di Merdeka Belajar saat ini, di teori sebelumnya nanti ada perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon menuju paradigma kontrol ya. Kita lanjutkan Ibu Bapak ya. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Tintin, Pak Endang, juga Pak Wawan. Bu. Iya Pak. Abi hayang oge masukan ti Bu Erma dari sisi perspektif keagamaan. Oh iya, Ibu Erma. Jangan. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya nggak mau ini, karena kan ini pertanyaan pemantik aja ya. Takut lama. Tadi berapa durasinya? Durasinya 1 jam, Bu. Apa, Bu? Materinya ada, ada ya, 10 slide. Oh, ya paling sedikit ya. Kalau dari sudut pandang agama, hukuman itu ya tak ada ya, dalam arti tetap ada reward, punishment atau ada. Tapi yang menjadi masalah tepat atau tidaknya gitu. Kalau saya lihat dari jenis-jenis kalau di dalam Islam itu kan ada jinayah ya, seperti ya ada hukuman yang sifatnya itu hukuman had gitu ya, hukuman had. Kalau saya melihat dari had itu seperti kisos dan lain sebagainya. Terus ada yang sifatnya takzir. Nah kalau di sini saya memperhatikan ini kan jelas ya, Allah itu adalah pendidik nomor 1 dalam sudut pandang agama, Rasulullah adalah nomor 2, sehingga bisa kita duplikasi sesuai dengan konteks kita. Kalau secara prinsip itu di dalam Islam, hukuman yang sifatnya keras itu biasanya diperlukan untuk menertibkan dalam hal society gitu, sosial. Jadi dampaknya bukan ke individu, tapi ini perlu dilakukan. Yang sifatnya keras itu biasanya kayak gitu, yang sifatnya keras saklek, saya potong tangan. Akhirnya ini kalau tidak dilakukan akan menghambat dalam arti untuk kestabilan sistem gitu, kestabilan sistem. Tapi kalau dalam konteks sekolah itu kan sifatnya ke individu ya. Biasanya di dalam Islam kalau konteksnya individu enggak dalam sanksi yang sifatnya keras gitu. Tetapi seperti tadi prinsipnya ada di dalam hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi. Jadi mengubah, kalau dalam konsep Islam itu mengubah perilaku. Mengubah perilaku itu asalnya yang anaknya misalnya kenapa dia terlambat? Nah, yang diupayakan hukum bagaimana cara kita mengubah perilaku asalnya terlambat menjadi tidak, berarti harus ada penjelasannya itu. Kalau di dalam syarahnya itu harus ada alternatif dari kita yang membuat itu tergerak untuk mengubah perilaku itu. Nah ini yang mungkin secara kontekstual akan dibicarakan. Betul, itu ya mungkin dari sudut pandang kalau saya lebih ke kotak besarnya begitu. Nah ini rinciannya justru yang ditunggu. Nah bagaimana mungkin ada dari Bu Siti Fatimah? Itu gimana? Yang menggerakkan pengubahan perilakunya tuh kayak gimana? Karena lebih ke sifat individu ya, bukan hukuman yang sifatnya itu mengancam sosial gitu, kayak mencuri, berzina dan lain sebagainya, itu mengancam sosial. Kalau ini lebih ke individu. Saya tunggu sekali Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Erma atas masukan pendapatnya, tambahannya. Ya Ibu Bapak, nanti kita akan ada di selanjutnya di sesi motivasi ya. Jadi ada motivasi eksternal, motivasi internal, ditunggu ya. Ini ada di teori motivasi yang kedua. Nah, Ibu Bapak, di elaborasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif meliputi 6 indikator. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitasnya,
Ada 5 posisi kontrol dan juga ada segitiga restitusi. Kita lanjutkan ya. Nah, Ibu Bapak ini terkait budaya positif. Budaya di sekolah itu Ibu Bapak diibaratkan seperti tanah ya, kalau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya seperti sekolah itu seperti tanah yang tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan bertumbuh, serta menjaga melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang terdiri dari ekosistem sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Ini ya, saya kutip dari salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru itu diibaratkan sebagai petani pendidikan. Hakikatnya sama, kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu kehidupannya, serta lain sebagainya. Jadi kita kepada murid kita hanya sebagai fasilitator yang dituntut untuk membimbing, menuntun siswa untuk menjadi pribadi yang kelak tujuan dari Merdeka Belajar ini adalah menjadi siswa di masa depannya yang memiliki elemen profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Dari budaya positif ini akan menimbulkan rasa nyaman dan aman pada murid dalam proses pembelajaran, yang nantinya menjadikan pelajar yang senang dalam menuntut ilmu atau student well-being ya. Kemudian menumbuhkan murid-murid yang berkembang secara utuh, baik dalam rasa, dalam karsa, juga dalam ciptanya. Sehingga tumbuh menjadi pribadi yang memiliki elemen profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjutkan. Ini Ibu Bapak terkait perubahan paradigma. Ada kegiatan pemantiknya ya. Ibu Bapak diminta untuk membayangkan, berimajinasi dulu Ibu Bapak. Ibu Bapak sedang ada bersama rekan Ibu Bapak, bayangkan. Bayangkan saja sedang bersama saya. Kemudian sobeklah cari kertas. Kemudian kertas itu Ibu Bapak tuliskan. Tuliskan di situ adalah sesuatu yang paling berharga. Pokoknya paling berharga dalam hidup Ibu Bapak. Nah, setelah Ibu Bapak menulisnya, kemudian dikepal. Sobekan kertas yang berisi sesuatu yang berharga itu. Kemudian bayangkan, teman Ibu Bapak sedang mencoba untuk membuka kepalan itu. Baik dengan cara mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Dia sekuat tenaga untuk mencoba membuka kepalan tangan Ibu Bapak. Nah, apa yang terjadi? Silakan satu orang untuk memberikan pendapatnya. Ketika dipaksa, misalkan diancam. Ayo Pandang, buka itu di dalam kepalan tangan apa? Oh ya, ini ada peringatan akan berakhir dalam 10 menit. Atau dirayu, Pandang yang baik, tolong buka dong. Aku ingin melihat apa sih isi yang barang berharga di tangan itu. Nah, kira-kira Pandang akan membuka atau tetap kekeh akan menutup kepalanya itu? Silakan. Ya, tergantung. Tergantung, gimana? Kalau merayunya sangat hebat dibuka. Tapi kalau kekeh ini mah milik saya mungkin enggak. Jadi jawabannya jangan tergantung Pak. Itu harus ada jawaban. Bapak akan tetap menutup atau akan membuka? Ya, sesuai konteksnya aja. Saya akan membuka. Akan membuka. Alasannya apa Pak? Ya, kalau itu buat kebaikan bersama, kenapa tidak? Oh, alasannya buat kebaikan bersama, kenapa tidak? Satu orang lagi, silakan. Siapa? Iya. Bu Atin ngacung. Bu Atin, Oh, Bu Atin ya. Oh iya, Bu Atin raise hand. Silakan Bu Atin. Baik, terima kasih Man. Izin off kamera. Iya, nggak apa-apa. Karena ini
posisinya ada sesuatu yang berharga bagi saya, kemudian saya harus tidak boleh memberikan kepada orang lain, maka saya akan mencoba mempertahankan apa yang menjadi apa yang menjadi saya akan mencoba mempertahankan barang berharga tersebut. Terima kasih Bu Siti. Iya, terima kasih Ibu Atin ya. Jadi Bu Atin ini berbeda ya dengan Pandang. Kalau Bu Atin akan tetap mempertahankan karena ini berharga ya. Jadi Ibu Bapak. Apa bergantung gender juga Bu? Gimana Pak? Bisa bergantung gender tidak? Oh tidak Pak. Tidak. Ini ya Ibu Bapak jawabannya pasti di antara semua partisipan ini akan berbeda-beda. Ada yang tetap membuka, ada yang tetap menutup, ada juga yang buka. Dan tentu saja itu dengan alasan yang berbeda-beda juga. Nah Ibu Bapak, dari kegiatan ini kita dapat menentukan jawaban kita sendiri, siapa yang memegang kontrol diri kita. Jika kita membukanya karena tadi ya tergantung situasi deh, kalau perayunya itu udah gimana saya mau membukanya, berarti Bapak masih ada dalam posisi dikontrol oleh orang lain, belum ada dalam kontrol diri sendiri. Sedangkan tadi kalau Bu Atin, saya sih mau dirayu mau di apa juga saya akan tetap nih teguh bahwa ini adalah barang yang berharga. Itu berarti mau ada kontrol dari orang lain sekuat apapun, tetap bahwa yang berhak mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, kalaupun misalkan ada nih yang membuka, ini saya akan membuka aja nih kepalan, walau ini barang berharga, tapi motivasi ingin membuka bukan karena rayuan, bukan karena ancaman, bukan karena apapun, tapi karena dorongan dari internal, dari diri sendiri. Misalkan barang ini berharga, namun barang berharga ini alangkah lebih bermanfaatnya jika saya bisa memberikan dan berbagi kepada orang lain sehingga menjadi amal jariah misalkan. Bisa membuat mereka berkolaborasi, bisa ATM, ambil amati, tiru dan modifikasi. Misalkan seperti itu ya Ibu Bapak. Ya, itu yang ATM. Iya, terima kasih Ibu Bapak atas partisipasinya, Bu Atin sama Pak Endang. Kita lanjutkan ya Ibu Bapak. Tadi. Dikarenakan yang bisa mengontrol diri kita itu hanyalah diri kita sendiri. Bagaimana cara menuntun murid kita untuk bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa dikontrol oleh orang lain ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita salah satunya ya, ini nanti juga bisa ya masukan dari Ibu Bapak menambahkan misalkan atau kurang setuju. Silakan. Salah satunya kita sebagai guru, tentu saja guru yang digugu dan ditiru, kita harus menjadi teladan yang baik ya bagi murid kita. Bagaimana kita memperlihatkan bahwa yang berhak mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri. Yang kedua, menguatkan kembali keimanan. Nah, Ibu Bapak, beberapa kasus di sekolah biasanya ketika anak itu hanya menurut baik itu di kelas, di sekolah, jadi keimanan itu belum hadir. Jadi ketika melakukan sesuatu hanya berdasarkan atas kontrol orang lain, belum kontrol dari dirinya. Contohnya misalkan nih, ada kasus ketika dalam pembelajaran ada anak yang misalkan terluka oleh cutter misalkan. Ini misalkan ya Ibu Bapak ya, misalkan ini. Misalkan. Nah, misalkan itu terjadi dikarenakan di luar jam pelajaran atau misalkan dikarenakan gurunya tidak hadir, gurunya sedang berhalangan sehingga mereka mengerjakan dalam tugas yang harus menggunakan alat itu, lalu mereka bercanda sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya jika anak-anak sudah bisa mengontrol dari dalam dirinya bahwa apa yang kita lakukan itu ada Allah yang melihat, ada malaikat yang mencatat. Mau ada guru, mau tidak ada guru, itu tidak akan sampai terjadi. Jadi salah satunya untuk bagaimana nih cara menumbuhkan agar tumbuh di dalam murid kita itu, kontrol dalam dirinya adalah salah satunya dengan menumbuhkan keimanan kembali. Merasa bahwa Allah Maha melihat. Merasa bahwa setiap perbuatan kita ada yang mencatat, ada malaikat yang mencatat, begitu ya. Kemudian dilanjutkan, ditekankan lagi bahwa setiap perbuatan kita itu sudah pasti harus dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya,
ketika kita kontrol diri sudah muncul pada diri murid, dimanapun dia berada atau tidak ada guru, tetap bisa mengontrol diri dalam memilih perbuatan yang akan dilakukan. Begitu kurang lebih. Sekarang apakah ada yang berpendapat satu orang saja karena waktunya takut tidak cukup ya Ibu Bapak? Atau mau dilanjut? Dilanjut saja. Baik, lanjut aja ya. Nih, segala sesuatu dalam hidup itu pilihan. Siapa yang memilih? Tentu saja diri sendiri. Ini adalah salah satu pendapat dari William Glasser. Ya. Nah, ini Dr. William Glasser dalam Kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk tidak berusaha. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Nah, Ibu Bapak, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyatakan pesan negatifnya. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula bahwa orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu akan efektif untuk jangka waktu panjang dan perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi Markov? Beliau menyampaikan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana alam melihat, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang pertama ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin, Ibu Bapak? Kalau yang kita tahu ya, disiplin itu lebih ke dalam budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan kepada seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin itu berasal dari bahasa Latin, dari disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates. Disiplin ini menjadi membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, bahwa merdeka itu artinya bukan hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita lanjutkan, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal salah satunya yang diaplikasikan di Merdeka Belajar adalah profil pelajar Pancasila. Yang sudah tadi saya sampaikan juga terkait beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Berikutnya, ini tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ya, teori motivasi. Teori motivasi itu ada motivasi berdasarkan eksternal dan juga ada motivasi berdasarkan dari internal. Tadi yang sudah kita refleksikan melalui praktik bagaimana ketika kita mengepal sesuatu yang berharga.
Yang pertama yaitu kalau dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini yang diharapkan motivasi yang tumbuh dari murid kita yaitu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menyampaikan beberapa saja. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum ya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini juga saya memperlihatkan terkait hukuman dan disiplin karena konsekuensi dan juga disiplin karena restitusi. Hukuman itu akhirnya akan memunculkan identitas gagal pada murid. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu akan memunculkan identitas sukses. Nah, ini Ibu Bapak coba saya akan menyajikan lagi beberapa pernyataan pemantik. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Ibu Bapak itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kita lihat nanti ya. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kasiangan Kak Bu Tintin. Gimana kira-kira? Hukuman. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Iya, Bu Reka, betul sekali hukuman. Kalau berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, gimana itu? Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Betul sekali ya Pak Kamal. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi karena dia yang menumpahkan ya. Disuruh untuk tidak ini harusnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatunya warna-warni merah, kuning, biru. Gimana itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Nanti kita lihat. Kemudian melakukan pemalasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lambat di kamar gentos acuk. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat ya Ibu Bapak. Ya, tadi yang pertama mencatat saya tidak akan terlambat lagi adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat di sekolah juga hukuman. Push up karena tidak menggunakan masker itu hukuman. Sementara menggantikan kertas tugas teman yang telah coret termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga termasuk konsekuensi. Disuruh tidak mengenakan sepatu karena sepatunya berbeda itu adalah hukuman. Kemudian melakukan pemanasan karena terlambat dalam mapel PJOK itu konsekuensi. Ya, Ibu Bapak bisa membedakannya ya, mudah ya. Kita lanjutkan. Ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksa. Restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi adalah menguatkan. Restitusi adalah fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, berikut simpulannya Ibu Bapak. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua tadi ya. Ada disiplin dalam bentuk konsekuensi dan juga ada disiplin dalam bentuk restitusi. Hukuman bersifat bisa berupa fisik atau psikis murid menjadi tersakiti. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati dengan murid. Kemudian restitusi adalah sebuah pendekatan dalam proses menciptakan kondisi bagi memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya ke poin 3 Ibu Bapak terkait keyakinan kelas. Ini mungkin sebetulnya Ibu Bapak keyakinan kelas ini bukan hal baru ya. Ibu Bapak mungkin sudah mengimplementasikan. Namun sebelum Merdeka Belajar bahasanya mungkin bukan keyakinan kelas ya. Biasanya sering kita Bu Er membuat kontrak belajar ya Bu Erma atau tidak peraturan kelas. Nah, kalau sekarang dalam Merdeka Belajar istilahnya diganti Ibu Bapak menjadi keyakinan kelas. Mengapa nih keyakinan kelas? Nah, Ibu Bapak, ada juga pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, Ibu Bapak, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, mungkin selama ini ketika kita menggunakan helm, gimana Umi yang setiap hari pakai helm? Kenapa pakai helm? Yang jujur Umi?
Oh, Ubi gimana? Oh, mungkin sedang ke belakang ya. Gimana ibu yang lain? Ibu-ibu yang menggunakan motor, kenapa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Alhamdulillah ya, Bu Reka, berarti itu Alhamdulillah, Bu motivasinya. Rika. Bukan Bu takut Erma. ditilang ya, Bu Rika? Bukan takut Iya. ditilang, Bu Rika? Awalnya seperti itu, Bu. Tapi sekarang sudah paham bahwa memang Yes, untuk keselamatan. Ya, ya, itu motivasi yang datang dari eksternal, bahwa kita ada keyakinan yang tumbuh bahwa ketika kita menggunakan helm adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga keselamatan, bukan karena takut untuk ditilang Pak Polisi, begitu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Karena takut nanti tidak bisa masuk ke mall. Nah, itu masih karena faktor eksternal. Mudah-mudahan setelah ada dirubah nih menjadi keyakinan yang kembali ke nilai-nilai keyakinan bahwa motivasinya tumbuh dari dalam. Bahwa ketika kita mengikuti peraturan 3M itu adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Begitupun dengan ketika datang kita tepat waktu, bukan karena takut teguran dari kepala sekolah, tapi itu adalah motivasi datang dari diri kita sendiri sebagai pertanggungjawaban ya, faktor dari intrinsik. Kita lanjutkan. Terkait peraturan itu biasanya kata-katanya seperti ini ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di situ ada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Salah satunya kalau selalu mengembalikan buku pada tempatnya adalah nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain. Nah, Ibu Bapak, ini adalah salah satu contoh bentuk keyakinan kelas 7J yang saya ajar dari segi ketakwaan. Di sini bersama anak-anak menyepakati ya anak-anak dari nilai kebajikan takwa. Kira-kira apa keyakinan kelas kita? Nah, anak-anak berbagai macam pendapat. Ada yang ini Bu itu Bu. Dan kemudian disepakati saja bahwa kami meyakini berdoa sebelum dan sudah belajar akan menjadikan berkah dalam hidup. Itu Ibu-ibu ya salah satu contoh untuk keyakinan kelas. Dilanjutkan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu-ibu tahu kebutuhan dasar kita itu ada 5, Ibu. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Itu ada suara yang lain, Bu Siti. Oh Bu iya. Siti ada suara yang lain itu lagi apa ya? Mohon di mute, Ibu Bapak. Ya, mohon di mute dulu ya. Jadi nggak kedengaran. Ya, sudah sekarang? Sudah ya, silakan untuk di mute. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan belonging atau kasih sayang dan rasa cinta, kebutuhan power, penguasaan, kebutuhan freedom, kebebasan, kebutuhan fun, kesenangan. Nah, ada poin-poinnya. Kalau bertahan hidup, kita butuh keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan, dan lain sebagainya. Kebutuhan cinta, kita butuh keintiman, keanggotaan, keterhubungan, hubungan. Kebutuhan kesenangan, kita butuh hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Kemudian penguasaan, kita kebutuhannya kontrol, prestasi, kompetisi. Kemudian kebebasan, kebutuhannya adalah kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas, dan lain-lain. Nah, bagaimana nih jika salah satu kebutuhannya tidak dipenuhi? Tentu saja akan menimbulkan sesuatu perilaku yang tidak pada tempatnya. Contohnya, Ibu Bapak mungkin di kelas suka ada anak yang misalkan selalu mencari perhatian, ribut dengan temannya, atau bersuara keras. Nah, Ibu Bapak, mungkin ketika anak didik kita melakukan hal tersebut, dia dari kebutuhan kelima dasar manusia itu salah satunya tidak terpenuhi. Mungkin saja anak yang di kelasnya selalu ribut, mengganggu temannya, bisa jadi ketika kita gali, ketika kita ajak mengobrol dengan mengaplikasikan restitusi, bisa jadi anak tersebut mungkin butuh kasih sayang, butuh perhatian, karena kurang perhatian dari keluarganya yang orang tuanya bekerja. Misalkan. Seperti itu ya Ibu Bapak. Kita lanjutkan dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus di pikiran kita, menyimpan gambaran, representasi dari semua yang kita inginkan. Ya, ini termasuk dari terpenuhinya kebutuhan dasar. Dr. William Glasser menyatakan bahwa semacam video album foto gitu, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan beberapa hal saja yang ada di dalam dunia berkualitas kita. Namun ini menjadi hal-hal terbaik dalam hidup dan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar ini bersifat universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kita lanjutkan 5 posisi kontrol.
Ibu Bapak pernah mendengar 5 posisi kontrol? Ini sepertinya sesi menarik juga. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Posisi kita di mana ya? Yang ketiga, posisi kita sebagai guru adalah sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol kita sebagai pemantau, selalu memantau. Dan yang kelima, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Kita lanjutkan dulu ya Ibu Bapak. Ini kita cek ya. Coba Ibu Bapak dari beberapa pernyataan berikut, yang mana yang pernah disampaikan kepada murid kita. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak benar-benar melakukannya kan? Ayolah, lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu yang selalu paling terakhir. Nah, Ibu Bapak, ini adalah beberapa pernyataan dari salah satunya dari 5 posisi kontrol tersebut. Coba Ibu Rika. Ibu Rika, kira-kira di posisi kontrol yang mana nih? Kepada murid biasanya mengatakan yang mana? Sebentar ya Ibu Bapak, saya nge-save dulu. Ini rekamannya sudah selesai. Sebentar, izin cek dulu. Iya, Bu Wewin, sebentar ya, saya save dulu takut nanti hilang. Wah, di sana ini. Sebentar. Alhamdulillah sudah selesai tadi yang hisap tersave. Kita lanjutkan ya. Ibu Rika? Iya, Bu. Sebentar, Bu Rika. Muncul lagi. Iya, Ibu Rika silakan. Kira-kira dari pernyataan-pernyataan tadi yang pernah atau pengalaman Ibu Rika, kira-kira yang mana nih? Yang pertama. Yang Kebetulan waktu itu saat kita mempelajari tentang budaya positif ini ada kasus di kelas yang saya ampu di yang wali kelas adalah kejadian 2 siswa saya saat pelajaran IPS tidak ada di kelas tapi mereka ada di kantin dan infonya dari lain. Nah, seperti itu karena saya kaget saat bertemu dengan mereka, ya itulah kata-kata yang pertama muncul gitu. Tapi dari situ tersadar bahwa tidak seperti ini caranya gitu kan. Kita harus memposisikan kontrol kita sebagai apa gitu. Saat itu mungkin saya karena kaget, jadi memposisikan sebagai guru yang membuat orang lain merasa bersalah gitu. Iya, terima kasih. Itu yang pengalaman saya, Bu Siti. Iya, terima kasih Ibu Dari Reka. situ, alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa? Gimana Bu Reka? Silakan untuk dilanjutkan. Iya, Bu. Iya. Setelah itu saya sadar bahwa kita harus memperhatikan posisi kontrol kita itu harus seperti apa saat mendapat kasus seperti ini. Saya panggil kembali kedua anak tersebut dan memposisikan sebagai manajer ya. Di situ di mana kita mengidentifikasi dulu seperti apa, kenapa alasan mereka seperti itu. Kemudian setelah mengidentifikasi beberapa alasan kita identifikasi, kemudian menanyakan alasan-alasannya kenapa seperti itu, kemudian kita tidak menyalahkan mereka dan mengajak anak-anak untuk meyakini apa yang menjadi keyakinan kelas mereka, untuk selanjutnya menanyakan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki apa yang salah yang telah mereka perbuat itu terhadap guru lain, guru tersebut pada saat hari itu mereka tidak masuk ke kelas. Itu mungkin. Terima kasih Bu Reka untuk share-nya, share pengalamannya. Jadi begitu ya Ibu-Ibu. Terkadang kita dalam situasi dan kondisi tertentu kita memposisikan diri sebagai apa nih peran kontrol kita. Coba kita cek ya Ibu Bapak. Ini. Ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol kita itu sedang menjadi
seorang guru yang mengontrol murid posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar melakukannya kan? Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini posisi kontrol sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu atau demi bapak. Ini lebih friendly ya. Kemudian ada juga yang posisinya sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu biasanya dilakukan oleh pemantau. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkannya Ibu Bapak. Kita tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Reka, kita menanyakan dulu kepada siswa bagaimana dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita memberikan kepada siswa kesempatan bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan. Kita lanjutkan. Ini lanjutannya 5 posisi kontrol. Tadi di awal sudah juga sekilas dibahas ya tentang identitas gagal, hukuman, identitas berhasil itu adalah stimulus, adalah restitusi dan apa ya tadi? Bentar ya Ibu Bapak. Dari 5 posisi kontrol ini, seperti yang sudah kita ulas sebelumnya, bahwa ketika hukuman itu akan menciptakan identitas gagal bagi murid. Sedangkan bila itu adalah konsekuensi, merupakan salah satu identitas yang berhasil atau sukses. Nah, ini Ibu Bapak contoh-contoh dari beberapa cara berbuat, cara guru berkata, hasil bagaimana posisi dari kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, Ibu Bapak diharapkan setelah Ibu Bapak memahami dari materi budaya positif ini, Ibu Bapak bisa mengamalkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana ketika anak berbuat kesalahan, kita akan mengajukan dulu pertanyaan. Dan selanjutnya nanti akan dibahas di restitusi ya. Kita lanjutkan dulu Ibu Bapak ya. Waktunya nanti kita bisa sharing. Oh ini ada pertanyaan dulu. Di manakah posisi kontrol kita Ibu Bapak? Setelah tadi melihat yang saya paparkan, ada posisi kontrol sebagai penghukum atau punisher, ada posisi kontrol sebagai guilter atau pembuat orang merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai buddy atau teman, ada juga posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau, ada juga posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kira-kira setelah melihat tadi posisi kita di mana ya, silakan itu ditentukan saja oleh masing-masing Ibu Bapak setelah melihat tadi pemaparannya, dan mudah-mudahan setelah melihat ini ke depannya bisa berubah posisi kontrolnya menjadi yang kelima ya, yaitu sebagai manajer. Nah, Ibu Bapak lanjut ke segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini adalah salah satu metode untuk menangani peserta didik yang melakukan undisciplined, yang melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan. Apa saja nih tahapannya untuk segitiga restitusi ini? Tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Dengan sebagai manajer, kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada murid kita. Misalkan atau juga beberapa pernyataan. Tidak apa-apa, Nak, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ketika anak-anak distabilkan dulu identitasnya, maka dia tidak akan merasa down ketika setelah melakukan kesalahan dan tidak akan merasa menyalahkan diri sendiri, membenci diri sendiri. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian kita berusaha untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah melakukan validasi tindakan, kemudian kita mengingatkan kembali kepada murid-murid kita, menanyakan tentang keyakinan-keyakinan atau yang sudah tidak kita sepakati tadi bersama murid kita. Nilai-nilai apa nih yang sudah kita sepakati? Anak berusaha untuk stimulus untuk diingatkan kembali tentang keyakinan-keyakinan. Setelah anak
menyampaikan keyakinan-keyakinannya, disitulah proses perbaikan dilakukan. Begitu ya Ibu Bapak. Kita lanjutkan. Jadi ya, sudah tahapannya disampaikan. Ini Ibu Bapak adalah salah satu implementasi yang sudah saya praktikan terkait implementasi segitiga restitusi. Mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan untuk melihatnya, durasinya sekitar 3 menit Ibu Bapak. Dan mudah-mudahan setelah Ibu Bapak melihat implementasi kegiatan segitiga restitusi ini, Ibu Bapak bisa mengimplementasikannya. Ini sebetulnya model bukan benar-benar beliau adalah anak yang melanggar atau yang undisipliner, tapi ini adalah model yang kebetulan diajak kerjasama dengan saya untuk melakukan video skenario tentang implementasi segitiga restitusi. Baiklah Ibu Bapak, selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan video terkait implementasi segitiga restitusi. Mudah-mudahan Ibu Bapak setelah melihat praktik implementasi segitiga restitusi ini bisa diamalkan ketika menangani murid yang melakukan undisipliner. Waktunya 30 menit, mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan untuk melihatnya. Terima kasih, saya mulai ya Ibu Bapak. Pak, Ibu tadi dapat laporan, sesuai dalam masalah ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Bu, tadi pada jam pelajaran saya berdiam diri di kelas. Jadi Yosua diam. Iya Bu. Ada informasi yang mau kamu tambah? Karena saya lupa tidak membawa pakaian olahraga. Dalam masalah sekarang? Iya Bu, saya tahu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa. Iya Bu. Ya, lapang karena lupa membawa baju olahraga. Namun, apakah keputusan tidak karena lupa membawa baju olahraga? Tidak Bu. Sekarang, mari keyakinan sekolah kita. Kamu tunjukkan. Mengikuti setiap kegiatan pembelajaran sesuai jadwalnya dengan. Yosua, ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Di kegiatan mapel PJOK saat praktik di lapang berlangsung. Menghormati orang lain atau menghormati diri sendiri? Tidak. Menurut Ibu, di kegiatan PJOK di lapang dan hanya baju olahraga. Iya Bu, ikut olahraga dengan menggunakan seragam putih olahraga kepada kelas yang ada pelajaran olahraga hari ini. Kalau ada rencana untuk memperbaiki, kira-kira Baikinya, saya akan menemui Pak Dadang untuk meminta maaf. Kemudian saya berjanji kepada diri sendiri. Apa ada yang lain? Saya akan melaksanakan semua keyakinan kelas supaya tidak ada lagi perlengkapan sekolah yang tertinggal. Nah, sekarang mari kita kita menemui Pak Dadang ya, mulai hari ini. Baik Bu, terima kasih sudah membuat kami menyadari kesalahan kami tanpa menghakimi, membuat kami berpikir untuk Ya, Malaysia Yosua sahabat namanya. Iya Ibu Bapak, itu mungkin sebagian dari praktik penerapan implementasi segitiga restitusi. Maaf ya, ini sinyalnya menghilang. baik memperbaiki diri. Habis. Bentar. Baiklah Ibu Bapak, itu mungkin dari materi tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya, baiklah Ibu Bapak, itu materi terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Sudah selesai saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi umpan balik atau tanya jawab. Silakan Ibu Bapak, ada waktu 3 menit ya. Harusnya ada 10 menit lagi. Pokoknya 3 menit lagi sampai berakhir Zoom. Sedikit saja, mungkin 1 orang saja untuk menyampaikan umpan balik dari terkait materi yang disampaikan tadi. Silakan. Saya Bu Siti Ya. Fatimah. Silakan Ibu Erma. 2 menit ya Bu. Nanya kan ini? Nanya maksudnya? Boleh, mau nanya, mau umpan balik Bu. Oh ya, terima kasih atas sharingnya ya. Sebetulnya ada apa namanya, ada yang perlu ditegaskan juga, karena di awal kan tadi Bu Siti menyampaikan pertanyaan pemantik terkait tentang apakah hukuman itu bisa berfungsi atau tidak, begitu kan ya? Ya, tentang dia setuju atau tidak. Ini kesimpulannya jadi seperti apa, bagaimana di dalam budaya positif peran hukuman. Peran hukuman itu seperti apa? Karena kalau saya dari sudut pandang sebagai guru agama, mungkin sama ya guru agama,
Rasulullah itu teladan bagi kita semua ya. Di dalam konsep Islam hukuman tetap ada. Nah, hukuman ada seperti usia 10 tahun tidak melaksanakan sholat, ada hukumannya, ada sanksi dan cara dipukul walaupun itu tidak menyakiti. Walaupun mungkin kalau saya simpulkan lebih ke bawah ya, tidak ujuk-ujuk langsung mungkin menghukum. Tahapannya seperti apa? Karena di dalam Islam sendiri juga tidak langsung ke hukuman. Ada tahapan tadi seperti tadi mungkin dalam konteks budaya positif. Karena satu, Rasulullah juga tidak pernah menyangsi dalam keadaan. Jadi kalau Rasulullah itu nggak suka spontan gitu ya, kalau ada suatu kejadian langsung ditegur. Kalau kita kan sikapnya seperti itu ya, responsif gitu. Betul, Gitu, betul. kejadian langsung ditegur gitu. Kalau Rasulullah itu biasanya nggak nunggu, udah Ada gitu proses ya. ya, Bu? Biasanya dalam situasi tenang baru gitu dikasih masukan dan baru ini gitu. Lalu kemudian baru ada hukuman gitu ya. Kalau misalnya tahapan itu sudah dilatih. Tapi saya belum melihat dalam budaya positif apa terlewat ketika tadi saya ke air. Posisi peran hukuman di sini di mana? Terus kemudian yang kedua, kalau melihat karakter manusia ya, kadang-kadang ada manusia yang memang tidak bisa kita pungkiri ya, jangankan di dunia sekolah, kita bicara di dunia kita orang dewasa, yang masih banyak orang yang melakukan sesuatu itu karena memang takut dengan sanksi. Seperti contohnya kita dalam beribadah juga ada yang melakukan ibadah karena takut neraka gitu, takut gitu ya, ada ketakutan. Karena takut itu tipikal hamba gitu ya, tipikal orang yang melakukan sesuatu karena memang takut hukuman. Nah, seperti mungkin sebagian kita yang kayak tadi mungkin kalau Bu Rika ya alhamdulillah pakai motor, pakai helm itu karena sadar gitu. Tapi tidak banyak yang tidak sedikit orang yang melakukan sesuatu itu karena memang takut hukuman gitu. Memang takut adanya sanksi, dan ini juga ada di dalam sistem bernegara, ada kan hukuman-hukuman seperti itu. Dan kadang-kadang kalau menurut saya itu juga diperlukan, bukan kadang-kadang kita perlu mungkin awalnya dipaksa nggak ngerti, tapi walaupun nggak ngerti ada dampak ke kita ketika kita melakukan itu. Ini diabaikan dari sisi tadi dampak ketika dihukum akan bagaimana ya, tapi ini sebagai sebagai bukan efek jerah, sebagai kita controlling karena saya takut, maka saya tidak mau. Kalau mungkin orang yang udah ngerti bisa ya gitu, dalam arti ya diajak ngobrol gitu. Tapi kadang-kadang masih banyak, dan mungkin kita juga kalau saya boleh jujur gitu, saya juga kadang-kadang melakukan sesuatu itu karena takut hukuman gitu, takut sanksi. Misalnya karena takut sanksi gitu ya, takut hukuman yang pada akhirnya ketika terjadi yang menyakiti ujung-ujungnya gitu. Seperti misalnya nggak hadir PNS gitu 10 hari dipecat gitu, itu menyakiti. Menyakiti banget secara finansial. Nah, ini tuh gimana, karena ini kan tentang sekolah, sebenarnya di dalam bernegara, dalam ini juga tetap aja hukuman itu ada gitu. Jadi di dalam untuk memotivasi gitu, kadang di dalam Islam sendiri, bahkan di dalam beribadah sendiri kan ada neraka, kita ditakut-takutin dengan neraka, dan kadang-kadang kita juga melakukan itu karena takut, dan neraka ancamannya luar biasa banget begitu. Nah, bagaimana meletakkan posisi hukuman untuk sebagai faktor yang bisa memotivasi orang, karena tidak ada orang yang melakukan sesuatu itu karena memang takut hukuman, tapi ketika walaupun mungkin diimbangi ya tadi seiring berjalannya waktu, lama-lama biasa dan akhirnya meningkat level, ini gimana gitu. Dua mungkin pertanyaan. Terima kasih Bu, maaf. Iya, terima kasih kembali Ibu Erma atas pertanyaannya. Satu-satu aja dulu ya, langsung ditanggapi. Ini boleh nanti setelah saya menanggapi, teman-teman sekalian juga boleh untuk menambahkan. Nah, bagaimana nih kira-kira posisi hukuman dalam Merdeka Belajar ini? Ibu Bapak, posisi hukuman dalam Merdeka Belajar ini seperti tadi yang saya sampaikan, ini adalah perubahan dari paradigma stimulus respon ya. Stimulus respon itu disampaikan oleh seorang ahli fisiologi Rusia yang bernama Ivan Pavlov ya, kalau tidak salah. Itu pernah saya pelajari ketika di PPG, masih menggunakan kurikulum 2013 dipelajari tentang stimulus respon. Nah, gimana nih untuk hukuman di Merdeka Belajar? Tadi Ibu Bapak sudah di awal disampaikan bahwa untuk ditumbuhkan motivasi di dalam diri murid kita, ditumbuhkan motivasi dari faktor internal. Jadi kan tadi ada faktor eksternal ya, seperti takut hukuman. Faktor eksternalnya kemudian karena ingin menerima hadiah, imbalan atau pujian.
Nah, di situ ditumbuhkan terlebih dahulu dari diri murid kita itu supaya tumbuh faktor internal. Salah satunya adalah dengan menghadirkan atau dengan menumbuhkan rasa keimanan bahwa kita merasa dilihat, merasa ada malaikat yang mencatat, ditumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, untuk sejauh ini posisi hukuman di Merdeka Belajar yang saya pahami itu kalau tidak terpaksa gitu ya, untuk dihindari. Dan di posisi kita sebagai guru itu ditunjukkan untuk menjadi posisi sebagai manajer, yang dimana ketika murid melakukan kesalahan, kita dituntut untuk memperbaiki. Jadi mungkin sebetulnya di situ hanya terbacanya tidak sebagai hukuman, tapi anak ketika melakukan kesalahan dituntut untuk dia supaya bisa memperbaiki kesalahannya ini. Seperti itu mungkin kurang lebih. Mungkin nanti dari pakarnya nih ada ya, Pak Wawan. Silakan Pak Wawan untuk bisa menambahkan kira-kira. Pak Wawan ada? Oh iya, ada Bu, ada. Iya, silakan Pak Wawan. Ada kedengaran. Iya, luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu. Ini sangat menginspirasi dan ini sebetulnya harus menjadi bahan diskusi terusan di sekolah kita. Nanti akan memperbaiki hal-hal mungkin yang kurang di sekolah kita. Nah, terkait dengan hukuman sebetulnya memang betul hukuman itu bisa diterapkan, tapi sifatnya seperti kata Bu Erma tadi individual sekali. Jadi kita contohkan yang terlambat. Misalkan ada anak yang terlambat, semua hukumannya sama. Kalau kita sebut sih bukan hukuman, namanya konsekuensi ya. Jadi konsekuensinya harus disepakati dulu. Misalkan begini, anak itu memang datang terlambat ke sekolah, tetapi dia terpaksa sekali di rumahnya, misalkan harus merawat dulu ibunya yang sakit. Ketika datang ke sekolah, dia terus dihukum. Padahal apa yang dilakukan di rumahnya itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Berarti dia dihukum dari hal baik yang dia lakukan. Memang salah dia datang ke sekolah, tetapi seharusnya ada mungkin yang perlu kita bahas bersama lagi karena sekarang waktunya mungkin mepet sekali ya Bu. Iya Pak. Jadi betul kata Bu Erma, hukuman itu bisa dilakukan tapi adalah hal-hal yang terakhir dan sangat individual, tidak digeneralisir sama semuanya seperti itu. Itu saja mungkin Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wawan atas tambahannya. Ya mungkin nanti ya Bu Erma, sejauh ini materi yang saya dapatkan kurang lebih yang tadi dan pemahaman tentu saja mungkin pemahaman orang lain yang mendapatkan ini juga akan berbeda ya. Nanti mungkin bisa sharing lagi di Ibu Rika nanti. Ibu Rika akan ada seminar offline ya Bu Rika ya. Nanti mungkin kita bisa sambil diskusi lagi. Ini adalah yang saya sampaikan beberapa pemahaman yang saya dapatkan ketika sudah mempelajari modul 1.4 terkait budaya positif. Nah, untuk terkait gimana nih terkait hukuman, mungkin nanti selanjutnya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya Pandang ya, bersama rekan-rekan guru, bagaimana nih terkait hukuman ini di Merdeka yang diaplikasikan di Merdeka Belajar. Sedangkan dalam tadi disampaikan oleh Bu Erma, dalam Islam bahwa hukuman itu memang ada disampaikan di dalam kitab suci agama kita bahwa terkait hukuman itu terkait ada dan diaplikasikan bahkan sudah dicontohkan seperti tadi contohnya bagi orang yang mencuri dipotong di tangannya walaupun itu sesungguhnya melalui tahapan-tahapan. Begitu ya Ibu Bapak. Alhamdulillah Ibu Bapak webinar ini materi disampaikan sudah selesai, agenda dari awal sampai terakhir juga sudah selesai. Mungkin selanjutnya Ibu Bapak jangan lupa untuk mengisi presensi di link Google, di link Padlet dan juga untuk mengisi kehadiran di link Google Form. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit refleksi Ibu Bapak. Terkait budaya positif ini, budaya positif akan terbentuk
Dari pertamanya peraturan kelas, kemudian ke lingkungan yang lebih besar lagi, keyakinan kelas, kemudian lingkungan yang positif, hingga akhirnya bisa terbentuk budaya positif dengan tujuan akhirnya adalah kita bisa membentuk atau memiliki murid kita yang kelaknya di masa depannya menjadi orang yang memiliki elemen karakter profil belajar Pancasila. Kurang lebih seperti itu ketika kita juga harus bisa memunculkan motivasi murid kita, motivasi secara internal. Jadi motivasi dari dalam murid kita sehingga ketika mereka melakukan sesuatu bukan karena faktor eksternal. Kemudian ketika ada undiscipliner, kita mengamalkan untuk mengimplementasikan segitiga restitusi, yang dimana diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah 3 tahapan dilakukan, kita dapat menanyakan kepada anak apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat itu. Dan selanjutnya diharapkan kita sebagai guru agar bisa untuk mengimplementasikan posisi sebagai manajer. Kurang lebih Ibu Bapak itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Dan tidak sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada langkah kecil yang bisa Ibu Bapak lakukan setelah mendapatkan ilmu ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa untuk berbagi kembali kepada rekan-rekan di sekitar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kehilapan dan kesalahan. Terima kasih untuk dukungannya pada kegiatan ini. Mudah-mudahan yang Ibu Bapak lakukan ini menjadi pahala amal soleh kebaikan dan menjadi amal jariah, insya Allah. Baiklah Ibu Bapak, karena tadi di awal kita membuka dengan doa, marilah kita bersama-sama mengakhiri kegiatan kita ini, menutup dengan doa juga. Mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berdoa, ya, mengucapkan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Salam bahagia, salam merdeka belajar. Jangan lupa Ibu Bapak diisi Google Form-nya sama maling padatnya ya, ditunggu. Ya Ibu Bapak, sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadi